Salam sehat, salam ketemu lagi para subscriber, para siswa-siswa kelas pemula dalam sekolah teologi dan para pekerja-pekerja Kristen yang rindu diperlengkapi dengan pengajaran teologi khususnya pengantar teologi sistematika. Hari ini kita akan membahas tentang metode interpretasi analitis, yakni ilmu tentang Allah. Dalam pemahaman teologi adalah ilmu tentang Allah yang memberikan pemaparan atau paparan secara koheren. Pemaparan secara koheren adalah pemaparan yang bisa diterima dengan akal secara logis, dia teratur, berkaitan dan juga menyatu. Sehubungan dengan pengajaran iman Kristen. Jadi teologi adalah usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh atau bisa ditemukan di dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab adalah penyataan Allah tanpa salah dengan cara-cara sistematis. Nah, kita perhatikan bahwa teologi, ilmu yang mempelajari tentang Allah telah memenuhi unsur-unsur ilmu, yaitu dapat dimengerti oleh pikiran manusia secara teratur dan rasional. Yang kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Ketiga, menyajikan kebenaran. Keempat, mempunyai nilai bersifat universal dan ada objek yang diteliti. Nah, mengacu pada hal itu, maka teologi Kristen termasuk kelompok ilmu. Landasan utama yang dipakai untuk mengerti atau memahami metode interpretasi analitis adalah percaya Alkitab firman Allah tanpa salah secara keseluruhan. Karena cenderungan orang menerima separuh bagian-bagian tertentu, tidak menerima secara utuh. Kemudian sebagai respon mau tidak mau kita harus menginterpretasikan, menafsirkan berita-berita yang ada di dalam Alkitab, lalu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang kontemporer. Artinya sesuai dengan konteks budaya, konteks bahasa yang dipakai pada zaman ini. Sehingga dia relevan dengan manusia zaman ini dan bisa dipergunakan dalam konteks dan budaya zaman ini. Karena itu tujuan daripada kita menginterpretasi ya bagian-bagian Alkitab sesuai dengan zaman kita hari ini. Dengan demikian, unsur-unsur terpenting yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah penafsiran. Karena segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab harus ditafsirkan. Kalau saudara tidak tafsirkan, jelas-jelas kita punya banyak gap-gap. Ada cultural gap, historical gap, bahasa kita yang juga tidak sama dengan bahasa asli Alkitab, sehingga kita perlu penafsiran. Ini kan prinsip hermeneutik. Nah, penafsiran yang tepat akan menghasilkan sebuah produk teologi yang tepat juga. Karena itu seorang penafsir harus memperhatikan hal-hal penting. Di antaranya adalah pertama, penafsiran harus setia kepada kebenaran Alkitab sebagai sumber yang normatif. Ya, sebagai sumber yang normatif. Dan tidak mungkin keliru bagi semua umat manusia. Ini kan biblical. Ya, kalau biblical demikian. Jadi penafsiran dia harus tetap setia pada kebenaran Alkitab. Dia tidak boleh serong gitu ya. Dia harus tetap setia pada Alkitab firman Allah sebagai sumber normatif. Itu penting. Sehingga pada waktu kita melaksanakan atau melakukan tafsiran, kita tidak keluar dari apa kata Alkitab. Yang kedua, penafsir dalam melakukan tafsiran harus memakai sistem penafsiran yang tepat. Nah, prinsipnya kita pakai prinsip hermeneutik yang benar ya. Yaitu melihat dari sudut pandang, maksud sebenarnya daripada penulis, ada latar belakang historis, budaya, masalah gramatikal tadi, soal bahasa, lalu
hasil-hasil penafsiran itu dari keseluruhan kitab, baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu, diteliti, dianalisa, lalu kemudian dipadukan. Setelah itu kemudian kita menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip apa sesungguhnya yang Alkitab sedang ajarkan kepada kita. Kembali kepada poin pertama, secara Alkitab kepada kita sebagai sumber normatif, gitu ya, dan bisa dipergunakan dalam konteks kita zaman ini. Lalu kemudian yang berikut untuk tugas penafsiran. Jadi dengan demikian untuk tugas penafsiran kita harus melihat pada kita sebagai penafsir. Ya, sehingga ada sebuah sikap keterbukaan kepada Alkitab, secara jujur memberikan penafsiran tanpa ada motif apapun. Demikian juga ada upaya memanipulasi sehingga hasil tafsiran yang dipergunakan tidak menyesatkan dan sesuai dengan kebutuhan manusia kontemporer hari ini. Itu bagi siapa atau pribadi yang menafsir.